Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Haryadi dengan NIM H1051221063. Di video kali ini saya akan memberi penjelasan terkait materi program dinamik yang tugas yang diberikan oleh Pak Irjen. Yang mana tugas tersebut seperti berikut ini. Nah, ini merupakan tugas yang diberikan oleh Pak Irjen selaku pengampu mata kuliah pemodelan dan simulasi. Di sini saya diminta untuk memberikan pendekatan solusi program dinamik supaya bisa mendapatkan pendapatan paling maksimal dengan memberikan beberapa tenaga ke daerah-daerah ini. Yang paling worth it istilahnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, berapa tenaga yang harus didapatkan oleh 3 daerah ini. Nah, di sini saya sudah membuat jawabannya atau membuat caranya, perhitungannya. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, di mana tabelnya durasi daerah dan juga K. Ini daerahnya ada 3 ya. Sebelum itu Jeruju, Ayani, dan Kota Baru. Nah, K ini adalah jumlah pekerja yang jumlah tenaga yang kita berikan di setiap daerah. Apabila jumlah tenaga 0, maka pendapatan di setiap daerah juga pasti akan 0. Ini apabila jumlah tenaga kita berikan 1, maka di sini saya sudah mengisikan 10, 12, 9, 2 itu 18, 2 dan seterusnya. Oke. Dan sudah kita ketahui bahwa kita memiliki atau tenaga pekerja itu tersedia 3 dan jumlah daerahnya juga 3 orang atau 3 daerah. Lanjut. Di sini saya menggunakan metode forward atau cara forward. Ini yang rumusnya itu berbunyi seperti ini. FIJ. Nah, untuk I itu adalah total pendapatan, J itu adalah total tenaga yang dipakai, RI dalam kurung K ini adalah pendapatan total. Apabila daerah atau I ini diberi tenaga atau K misalnya 5 tenaga atau 2 tenaga itu, maka totalnya di sini akan dimasukkan seperti itu. K ini keputusan untuk pemberian tenaga. Oke, lanjut. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan untuk daerah pertama yaitu Jeruju. Langsung saja. Saya menginisialisasikan I itu adalah daerah itu, jadi I1 itu kan daerah Jeruju yang pertama. Jadi kita hitung JJ ini kan tadi tenaga, total tenaga yang dipakai. Jadi kita akan menghitungnya J sama dengan 0.2 ini adalah sampai 0 sampai 3. Kita akan menghitung 0, 1, 2 dan 3. Berapa pendapatannya seperti itu. Nah, di sini apabila daerah Jeruju itu tidak diberi tenaga, maka pendapatan atau hasilnya ya memang 0. Berdasarkan tabel tadi juga seperti itu. Jadi ya keputusan optimalnya ya juga 0, tetap 0. Lanjut, apabila daerah Jeruju kita berikan 1 tenaga. Nah, ya sesuai rumusnya kita tinggal substitusikan seperti itu 0, 1 dan ini kan berdasarkan yang perhitungan sebelumnya yang ini. Nah, ini adalah jumlah tenaga tenaga kerja yang akan kita berikan di daerah Jeruju ini. Nah, berdasarkan tabel tadi juga daerah 10 bisa dapat 10 karena ini ya dialokasikan 10 berdasarkan tabel tadi. Kenapa ini ada min tidak terbatas? Karena apabila ini bisa saja 0, cuma kalau misalnya kita buat 0, ini akan mempengaruhi perhitungan selanjutnya atau kita harus membuat sesuatu atau label khusus gitu. Jadi agar tidak mempengaruhi atau tidak mengganggu perhitungan selanjutnya, maka di sini saya memberikan minus tidak terbatas seperti itu. Jadi ini sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa. Lanjut untuk apabila daerah Jeruju diberikan 2. Nah, 2 dan 3. Di sini seperti yang kita lihat ini kan perhitungan yang di sini kan masuk di sini. Jadi ini tidak ada apa-apa atau anggap saja tidak ada, tapi bukan 0 gitu. Kalau 0 itu tetap terpengaruh. Nah, di sini saya tinggal substitusikan rumusnya, masukkan jadi 18. 18 itu sesuai dengan nilai tabel yang sebelumnya. Nah, jadi 2. Ini sebenarnya D1 atau yang di sini nih. Di sini sebenarnya 1,1 sama dengan 1 gitu. Ini kan 1,2 sama dengan 2. Nah, untuk yang daerah Jeruju apabila diberikan 3 tenaga seperti ini, langsung saja masukkan yang rumus sebelumnya atau hasil sebelumnya ke sini. Jadi mereka ini memang saling keterkaitan seperti itu. Lanjut.
Nah, untuk yang kedua, nah di sini juga saya sudah memasukkan rumus atau perhitungan untuk daerah apabila daerah Ayani itu diberikan 0 tenaga, ya memang pasti 0, 2 titik 0. Karena kenapa ini 2? Karena I 2, karena Ayani ini kan daerah kedua yang mau kita hitung, seperti itu. Rumusnya tetap sama, rumus forward seperti tadi. Nah, J ini sama dengan 1. Ini apabila J atau tenaga yang kita berikan di daerah Ayani itu 1, maka 12 itu sesuai dengan tabel yang tadi kita berikan. Nah, ini untuk J sama dengan 2 itu adalah seperti ini perhitungannya. Nah, sebelum lanjutnya ke sini, ini kita bisa lihat di sini bahwa D2 ini atau keputusan untuk mengalokasi tenaga itu adalah D2 dalam kurung 2,1 sama dengan 1. Nah, ini J sama dengan 2. Ini perhitungan apabila di ayat ini kita memberikan tenaga 2 orang atau 2 tenaga pekerja seperti itu. Sini sama dengan 18. Nolnya ini adalah keputusan untuk memberikan tenaga kerjanya. Maka hasilnya itu akan 22 atau maksimalnya itu 22. Seperti itu. Jadi keputusan alokasikannya ya 2. Karena mau diberikan 2 tenaga kerja. Lanjut untuk yang apabila Ayani diberikan 3 tenaga kerja. Nah, di sini perhitungannya apabila diberikan, sebenarnya perhitungan ini tinggal kita substitusikan dengan perhitungan sebelumnya kayak keterkaitan lah seperti itu. Nah, di sini Ayani apabila diberikan 2 atau 3 pekerja, maka di sini dia mendapatkan 32 pendapatan maksimalnya seperti itu. Nah, untuk baris atau apa namanya inputan dari nantinya itu kan dari Ayani itu ada 0, 12, 22 dan 32. Ini apabila diberikan 0 pekerja, apabila kan ini diberikan 1 pekerja, apabila ini diberi 2 pekerja, dan ini yang terakhir itu adalah apabila diberikan 3 pekerja mendapatkan maksimal 32. Oke, lanjut untuk daerah yang terakhir yaitu daerah Kota Baru. Ini apabila daerah Kota Baru ini kita berikan 3. Maksud saya daerah Kota Baru ini adalah daerah ketiga. Jadi I sama dengan 3. Nah, apabila diberikan 0 pekerja, maka ya tidak akan ada pendapatan yang masuk. Jadi ini apabila Kota Baru diberikan 1 pekerja, maka dia akan mendapatkan 12 atau ya ini 12 pendapatan. Nah, seperti itu. D-nya D3 sama dengan 0. Oke. Ini apabila Kota Baru diberikan 2 tenaga kerja. Nah, di sini kan bisa kita lihat kalau perhitungan itu kan memang saling berketerkaitan. Nah, di sini misalnya kita berikan berikan 2 tenaga pekerja, maka berdasarkan tabel itu kan 2 pendapatan tadi tabel yang sebelumnya. Nah, di sini kita bahwa dia ini kalau misalkan 2 pekerja itu hanya dapat ke 17, di sini hanya kalau satu hanya dapat 9. Nah, kayak kurang gitu loh kalau Kota Baru ini. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. Untuk apabila Kota Baru diberikan 3 tenaga pekerja. Nah, sama perhitungannya seperti sebelumnya, ini dimasukkan juga 3 1 gitu kan. Oke, ini apabila tenaga pekerja yang diberikan di Kota Baru itu sebanyak 3 orang, maka dia akan mendapatkan 32 orang atau maksimalnya 32 gitu loh. Sesuai dengan tabel seperti tadi. Dan kita mendapatkan baris atau F-nya itu 0,12, 0,22, 32. Jadi maksimalnya itu 32 pendapatan jika diberikan 3 pekerja. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya sudah mendapatkan atau mengisi tabel FVJ. FVJ adalah pendapatan maksimum yang bisa didapatkan setiap daerah apabila diberikan sekian tenaga pekerja seperti itu. Nah, di sini saya ini kan daerah yang seperti kita ketahui, daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Daerah pertama kan Jeruju, daerah kedua itu Ayani, daerah ketiga itu Kota Baru. Dengan pemberian tenaga kerja sebanyak 1, 2, 3. Ini 1 orang, maka daerah Jeruju bisa mendapatkan 10, daerah Ayani bisa dapat 12, daerah Kota Baru juga 12 pendapatan. Apabila diberi tenaga 2 orang, maka daerah Jeruju mendapatkan 18 pendapatan, daerah
yakni 22 pendapatan, dan daerah Kota Baru mendapatkan 22 pendapatan. Dan yang terakhir yaitu apabila diberi 3 tenaga pekerja, maka di daerah Jeruju itu mendapatkan 30 pendapatan, dan Ayani 32 pendapatan, Kota Baru 32 pendapatan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah kayak nol daerah diberikan 0 tenaga, ya memang tidak ada. Ini hanya sekedar kalau misalnya dibuat 0, ini akan mempengaruhi rumus yang perhitungan yang selanjutnya, maka saya dibuat minus tidak terbatas. Oke, itu jangan dihiraukan saja seperti itu. Lanjut. Oke, saya juga sudah membuat tabel keputusan DIJ. DIJ ini kan seperti yang kita tahu tadi, sudah saya bilang bahwa keputusan optimal tenaga yang diberikan di suatu daerah tersebut. K ini kan yang tadi tenaga yang dipilih berapa gitu. Nah, ini ya bentuk tabelnya. Nih, DIJ D1 J, D2J, D3J, DIJ, DI. I itu kan sama dengan kayak daerah kan. Nah, daerah pertama jadi kita ganti 1. Daerah pertama 77, kayak ini, dan Kota Baru 0, J. Nah, ini. Jadi ini adalah hasil atau keputusan akhir untuk keputusan optimal lah untuk memberikan tenaga pekerja di setiap daerah. Jadi daerah Jeruju kita berikan 1, 2, 3. Nah, diberikan daerah Yani 1, 1, 2. Nah, seperti itu. Supaya bisa optimal gitu kan. Nah, di daerah Kota Baru itu tidak diberikan pekerja karena sebesar perhitungan saya daerah Jeruju dan Ayani dan Kota Baru itu sama pendapatannya. Jadi kita bisa membuang salah satunya untuk supaya bisa mendapatkan yang maksimal gitu loh. Jadi Ayani atau Jeruju, Ayani atau Kota Baru. Jadi saya di sini tidak memberikan tenaga pekerja kepada Kota Baru, daerah Kota Baru. Nah, tabel keputusan ini penjelasannya. F ini kan berapa pendapatan maksimal yang bisa didapat gitu loh dengan tenaga yang kita berikan. Nah, di sini F2 ini kan ada Kota Baru itu kan tidak mendapatkan tenaga. Jadi sisa tenaga masih 3 gitu loh. Jadi kita pendapatan maksimal yang bisa kita dapatkan jika kita berikan sekian tenaga. Nah, di sini ayah saya memberikan Ayani itu 2 tenaga dan tenaga pekerja, dan di Jeruju itu mendapatkan 1 tenaga. Maka hasil atau maksimal pendapat yang bisa didapat itu 32 gitu loh tadi. Nah, seperti itu. Inilah keputusan finalnya. Bahasanya perhitungan saya pakai. Jeruju itu 1 tenaga dengan pendapatan 10, Ayani itu 2 tenaga dengan pendapatan 22. Kota Baru itu 0 tenaga, ya pendapatannya juga 0. Jadi pendapatan maksimum yang bisa didapatkan di perhitungan kali ini adalah 32. Seperti itu. Sekian penjelasan atau video penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.